sini kami belajar memperkaya iman. Di sini kami belajar mengembangkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Wulandari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 jurusan Seni Budaya Universitas Syekh Kuala. Hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja yang akan saya lakukan di unit kerja saya, yaitu SMA Negeri 1 Tangerang, Provinsi Banten. Penuhi hatiku bangga, menyesakan dada kala langkahku yang pertama di SMA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabar hari ini? Sehat? Luar biasa. Alhamdulillah. Ini yang cowok-cowok kok lemes banget. Patah hati atau gimana? Lemes. Semangat dong. Hari ini semangat ya? Semangat ya. Oke. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Abi Satya untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, sebagai wujud nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Oke, silahkan Keisha untuk memimpin Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Oke, silakan untuk kembali. Baik, sebelum masuk nih kita ke materi, saya mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Keisha Ramadhani, Jupita Setianingsih, Ajeng Syifa, Cika Cahaya, Delia, semua sudah saya panggil ya? Sudah ya? Oke, ada semua hadir semua berarti ya? Nah, oke, hari ini sudah semangat semua kan ini? Tadi udah pada sarapan belum? Udah Bu. Udah ya, berarti semangat semua ya. Dan konsentrasi untuk memulai pelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita nih, kita inget-inget dulu, kemarin kita habis belajar apa sih minggu kemarin? Seni rupa. Seni rupa tiga tentang apa dimensi. tuh? Iya, berkarya 3 dimensi. Nah, kali ini kita akan bergeser dulu dari seni rupa, kita akan bergeser ke seni tari. Udah siap nari? Siap. Nah, tapi sebelum itu, saya mau tanya nih, kalian kemarin sudah baca-baca belum tentang materi ini? Belum Bu. Cakep, jujur. Jadi, apa sih materinya? Tapi sebelum materi saya punya tebak-tebakan dulu. Ada yang tahu? Ada yang tahu ini? Gending? Gending Sriwijaya. Oh, ya gitu. Itu. Nah, kita lanjut ke pretest terlebih dahulu ya. Pretest. Jadi sebelum kita, nah di pelajaran kali ini
kita itu ada yang pertama adalah pretest, tugas-tugasnya. Pretest, kemudian yang kedua itu ada LKPD, lembar kerja peserta didik, dan yang ketiga itu ada posttest. Nah, sekarang kita akan pretest terlebih dahulu. Pretestnya saya akan, sudah saya share di grup ya, untuk linknya. Atau bisa barcode di sini. Linknya sudah saya share. Silakan, waktunya 5 menit untuk mengerjakan. Bisa kerjain? Susah, Bu. Bisa? Ada yang dapat nilai 100? Bisa 100 bagi 10. Oke, nggak apa-apa. Karena nanti masih ada, kita akan pelajari, nanti di post-test kita akan diuji lagi, jadi diingat-ingat apa yang belum bisa nanti bisa ditanyakan. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat bahwa setelah kalian mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini, maka kalian yang pertama bisa mengidentifikasikan pergelaran tari berdasarkan simbol, jenis, dan fungsinya. Lalu dapat merancang karya tari berdasarkan bentuk, jenis, fungsi, dan nilai estetis. Dan membuat karya tari berdasarkan rangsangan audio, kemudian menampilkan hasil rancangan karya tarinya. Seperti itu. Nah, untuk hari ini kita ada 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, kedua itu pengetahuan, dan ketiga ada keterampilan. Jadi ini yang harus kalian perhatikan ya. Sikap itu seperti apa? Misal sikap sosial dan spiritual kalian. Kayak tadi misal kalian sedang berdoa, apa kalian sungguh-sungguh atau sambil bermain. Sosialnya bagaimana dengan teman kalian. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Jadi penilaian pengetahuan itu nanti adalah hasil diskusi kelompok, lalu kalian akan presentasi, nanti kalian akan dinilai di situ. Dan yang ketiga adalah keterampilan, menampilkan hasil diskusi kelompok. Nanti hasil dari kalian diskusi tadi dipresentasikan tadi, lalu hasil bagaimana cara kalian mempresentasikan itu sebagai nilai keterampilan kalian. Seperti itu, paham ya? Kita lanjut. Saya akan tampilkan video terlebih dahulu. Dan silakan diperhatikan videonya. Oke, sampai di sini. Menurut kalian, kalau kalian melihat tarian ini, apa yang ada di pikiran kalian? Tradisional. Oke, terus ada lagi? Apa saja yang dia gunakan? Kostumnya, terus? Kelompok, Bu. Tarinya berkelompok, oke. Kain, apa tuh kain? Oh, dia pakai kain gitu ya, mainin kain. Terus apa lagi kira-kira? Tata panggungnya, Bu. Tata panggungnya, cakep. Tata panggungnya gimana menurut kamu? Oh, tata panggungnya terpisah gimana? Oh, dia ada, jadi di settingnya ada 2 pola lantai gitu ya. Ada yang versi ada ceweknya, ada cowoknya gitu. Kira-kira dia cerita tentang apa, kalian tahu nggak? Nggak, belum paham cerita tentang apa. Oke, terus apalagi sih yang menonjol? Properti. Apa sih propertinya? Kain yang dipegang ya? Kain yang dipegang. Oke,
agar kalian bisa lebih paham lagi, jadi kita langsung masuk saja ke materinya, yaitu merancang karya tari. Nah, tadi kan kita udah ngeliat ya video tari tadi. Jadi karya tadi itu adalah bagian dari sebuah karya tari yang dirancang oleh koreografernya. Dan dia masuknya ke tari apa sih? Nanti kita coba cek sebenarnya yang tadi kalian sebut-sebut itu sudah benar atau belum. Oke, langsung saja kita masuk. Jadi apa aja sih yang harus dilakukan dalam merancang karya tari? Tema. Ya, di awal kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Gimana kita mau beranjak kemana-mana kalau temanya aja belum kita tentukan. Jadi tema terlebih dahulu. Oh, ternyata tema itu dibagi menjadi 4. Ada apa aja? Imitatif, heroik, romantik, dan drama tari. Paham gak sih dari semuanya ini? Belum. Imitatif itu apa? Meniru sesuatu. Misal kayak contoh tarian yang meniru gerakan dari hewan. Tari kupu-kupu. Merak. Kupu-kupu. Apa? Tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu, kuda lumping. Ya, itu adalah contoh dari tema imitatif. Lanjut, kalau heroik itu apa? Pahlawanan. Kepahlawanan, ya, jadi dia membahas tentang kepahlawanan, tokoh ya, penokohan seorang kepahlawanan. Romantik, Romansa. keromantisan, remaja muda-mudi gitu biasanya ya. Terus kisah cinta gitu kan. Contoh tariannya apa sih? Tahu. Ramayana, Ramayana itu juga contoh dari romantik. Terus drama tari itu yang gimana? Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Terus jadi intinya sebuah drama yang kalau misalnya di bahasa Indonesia kita diceritakan dalam bentuk dialog, tapi kalau di tari dia diceritakannya lewat gerakan. Oke, sampai di sini paham? Paham. Kita lanjut. Setelah kalian menentukan tema, maka selanjutnya adalah merancang karya tari. Selanjutnya adalah menentukan jenis tariannya. Jadi jenis tarian itu dibagi menjadi 4. Ada tari klasik, kemudian ada kreasi baru, ada kontemporer, dan ada 3 berarti ya. Tadi apa aja? Klasik, kreasi baru, Kontemporer. Dari ketiga ini sudah familiar didengar belum sih? Sudah ya. Kira-kira apa aja tuh? Kalau tari klasik itu yang gimana sih? yang udah mengakar budaya. Ya, kehidupan, bener. Terus kalau tari kreasi baru? Sudah dimodifikasi dari jadi dia kalau klasik tadi itu misalnya dia dibuat dari keraton, dari sebuah keraton, terus dia yang buat, tidak bisa didarikan oleh sembarangan, dan tarian itu ada pakemnya. Nah, kalau kreasi baru itu tadi apa? Modifikasi dari tari tradisional. Oke. Lanjut, kontemporer. Bebas tanpa aturan. Dia lebih bebas, tidak ada pakemnya, dan campuran dari unsur modern dan tradisi. Oke, lanjut ya. Setelah kalian menentukan jenisnya, baru kalian lanjut ke menentukan bentuk penyajian tarinya. Yaitu mau tari tunggal, terus apa lagi sih? Berkelompok, pasangan, atau tari massal ya. Oke, lanjut. Nanti setelah itu baru kalian menentukan penari-penarinya itu siapa. Nah, ketika sudah menentukan penarinya siapa, maka hal yang paling penting adalah menentukan jadwal latihan dan tempat latihannya. Oke, selanjutnya adalah iringan musik. Jadi iringan musik ini bisa bentuknya etnik, terus bisa apa lagi? Kontemporer, modern, atau tanpa bunyi. Jadi ada tarian yang memang tanpa bunyi, gitu ya. Ada tarian yang memang hanya gerak aja, terus tidak ada suara apapun. Itu juga ada. Kalau mau modern, dia bisa nge-mix dari musik yang modern. Kalau tradisional bisa lewat gamelan dan lain sebagainya. Oke. Lanjut ke properti tari. Setelah kalian tadi menentukan musik, lanjut kita akan menentukan propertinya. Apakah tarian itu membutuhkan properti atau tidak?
Tentunya dilihat dari tema ya. Jika temanya membutuhkan properti, maka ya harus menggunakan properti. Kalau temanya enggak, ya nggak usah dipaksain gitu ya. Nah sekarang Bu Ida mau tanya nih, jadi kan ini udah ada nih tema ada properti-properti. Kira-kira yang feminim itu yang mana sih? Properti yang mana? Kipas, Bu, kipas. Kipas, selendang, oke. Payung, maskulin. Topeng. Tombak. Tombak, netral. Payung masuknya ke netral ya. Oke. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut. Tadi untuk penata musik sudah. Nah, sekarang rias dan busana. Jadi, busana dan rias apa memang harus seperti ini, Bu? Kostumnya enggak. Jadi harus disesuaikan sama konsep tema kalian ya. Jadi kalau memang kontemporer ya berarti nggak harus tradisi juga. Bisa dipadu-padakan. Seperti itu. Nah, setelah selesai semuanya, maka kalian akan lanjut ke membuat karya tarinya. Nah, membuat karya tari kita akan lanjutkan di minggu depan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu. Kalau cukup, saya yang bertanya. Menurut kalian, kalau tadi kan saya sudah menyebutkan semuanya tuh ya. Pertama kalian harus membuat tema dan lain sebagainya tadi. Coba siapa yang bisa mengulang untuk menyebutkan bagaimana proses cara merancang sebuah karya tari? Ya, silakan. Jadi kalau untuk merancang karya itu yang paling penting utamanya adalah tentukan temanya, terus kemudian jenisnya, terus itu dengan penyajian, terus menentukan penari yang akan tampil di dalam karya itu, kemudian yang tadi disebutin ini juga krusial adalah jadwal dan perbandingan diikuti oleh dinas musik, properti tari, dan penentuan busana sama alat tari. Oke, terima kasih Dona. Jadi tadi ya untuk merancangnya seperti itu. Nah sekarang kita akan lanjut. Saya ada lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan tidak sampai di sini? Sudah paham semua? Cukup? Baik, kalau cukup kita tadi saya sudah menjelaskan di awal ada yang namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, untuk silakan dikerjakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kelompoknya sudah saya bagikan ya. Nah, langsung aja ke kelompok masing-masing dan kalian akan mengerjakan LKPD ini. Yuk, silakan. Jadi gimana kawan-kawan? Kita mau bikin tarinya, temanya apa? Temanya apa? Oke, sudah dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, silakan di depan ada lembar kerja peserta didik LKPD yang harus kalian kerjakan. Boleh, ini jadi nanti kalau sudah selesai nanti konsepnya adalah kalian akan mengumpulkan di Google Classroom. Untuk sekarang silakan ditulis dulu, tidak apa-apa. Oke ya, sekarang silakan bekerja kelompok dengan teman-temannya berdiskusi tentang soal yang sudah ada di LKPD. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya.
Oke, sudah selesai semuanya? Sudah ya? Baik, kalau sudah sekarang kita kembali dulu ke tempat masing-masing. Yuk kita rapiin mejanya, kembali ke tempat masing-masing. Sambil disiapkan untuk maju presentasi. Oke, sudah semuanya, sudah selesai ya? Udah, Bu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan hasil dari diskusi kalian semua ini. Ya, kita akan mendengarkan diskusi teman-temannya. Kita akan mulai dari kelompok berapa dulu? 2, Bu. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya, dan teman-teman kelompok 2 dan 3 silakan untuk mendengarkan dan memberikan komentar setelah selesai. Oke? Kelompok 1, silakan. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Abi Satya, Faisal, Zakaria, Haikal dan Fadil ingin mempresentasikan hasil rancangan karya kreasi yang akan kami buat. Jadi rancangan karya kreasi kami itu bertema heroik, yaitu bercerita tentang kepahlawanan Nyai Dasima sebagai tokoh yang berjasa di Kota Tangerang. Kami akan mengumpulkan data terlebih dahulu tentang Nyai Dasima. Kemudian untuk jenis tarian yang kami pakai itu jenis tarian tarik kontemporer yang mengeksplor gerakan tari tradisi dan unsur modern. Silakan teman-teman, ada yang mau memberikan pendapat, saran, komentar, boleh. Kalau tidak berbentuk pertanyaan silakan. Ayo dari kelompok lainnya, kelompok 2 dan 3. Doda. Iya Bu, tadi suaranya kurang jelas karena mungkin terlalu rendah kali ya suaranya. Oh, jadi suaranya kurang kuat ya, kurang terdengar. Ya, oke. Untuk kelompok 2 ada komentar? Oh iya, maaf. Kelompok 3 ada komentar? Ya sudah, tapi sudah jelas, sangat jelas ya, dia sudah memaparkan dan begitu dengan alasannya juga. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Lanjut kelompok 2, silahkan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Oke, kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karya tari yang kami pilih. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andia. Ada pertanyaan atau berkomentar tentang kelompok ini, memberi tanggapan, silakan. Gimana Faisal? Gimana tuh? Maksudnya Artikulasinya kurang ya, oke. Tapi kalau dari segi penjelasannya bisa dipahami tidak? Oke, untuk penjelasan sudah bisa dipahami tapi artikulasinya masih kurang ya. Ada kalau dari kelompok ini silakan memberikan tanggapan. Cukup baik Bu. Rancangan propertinya masih menurut saya masih kurang gitu. Oh ya, belum ada masih kurang. Oke, lebih hidup lagi lah ya oke. Berarti itu ya saran dari teman-teman kalian, bisa dijadikan panduan lah, bisa dijadikan pertimbangan. Oke, silakan kelompok 2 boleh duduk. Lanjut kelompok 3. anjing. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai rancangan karya tari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Julia. Oke, jadi untuk rancangan tari yang kami pilih, kelompok kami akan membuat karya tari dengan tema heroik, yaitu bercerita tentang kisah Dan Mogot sebagai tokoh pahlawan Tangerang, dan kami akan mencari informasi terkait perjuangan Dan Mogot dalam menaklukkan para penjajah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cika. Selanjutnya itu ada jenis tarian yang akan kami garap adalah kontemporer, yang memadukan tari tradisi dan modern agar lebih terlihat menarik. Busana yang kami gunakan akan menyesuaikan karakter masing-masing. Begitu pula dengan riasan proper.
Silakan, sudah lengkap atau belum atau seperti apa? Boleh diberikan komentar, tanggapan. Udah cukup baik. Apakah cerita rancangan mereka sudah sangat jelas atau belum? Mereka yang jawab jelas. Gimana kelompok Dona dan kawan-kawan nih? Sebenarnya masih kurang informasi di kisah yang mereka mau angkat adalah dari tapi mereka belum menyebutkan nanti yang karakter utama dari cerita itu siapa, jadi Dan Mogot. menunjukkan apa dari cerita itu, jadi apa yang lalu. Oh, dan Mogot. Jadi kurang cerita, mungkin masih mau nge-explore ya. Jadi masih kurang ini. Oke, ada lagi selain Dona? Terima kasih Dona. Ada lagi lanjut? Sama? Oke, baik, kita kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Oke, tadi semua kelompok sudah maju ya? Apa ada kelompok yang belum maju? Udah maju semua ya? Saya akan sebutkan nilainya, tapi nilai ini jangan boleh dijadikan acuan kalian untuk lebih semangat lagi. Tapi untuk yang lainnya masih kecil, jangan berkecil hati juga ya. Kelompok 1 nilainya 85. Kelompok 2 82. Kelompok 3 84. Oke, bisa dikejar minggu depan harus lebih semangat lagi. Nah, baik, jangan lupa LKPD-nya nanti dikumpulkan ya di GCR setelah kalian edit. Ini kan masih coret-coretan yang bentuknya setelah kalian edit, nanti kalian kumpulkan di GCR. Sampailah kita di penghujung pembelajaran. Ya, tadi kita sudah ngelihat video, sudah materi juga sudah, kalian sudah mengerjakan. Sampailah kita di penghujung pembelajaran. Tapi sebelum itu, sebelum kita akan memberikan simpulan dan refleksi pembelajaran, silakan kalian untuk mengerjakan post-test terlebih dahulu. Oke ya, post-testnya linknya sudah saya bagikan di grup, langsung saja dikerjakan. Oke. Langsung dikerjakan ya. Waktunya 5 menit. Oke, sudah? Gimana nilainya? Lumayan, Bu. Alhamdulillah. Nanti bisa dilihat ya, di situ sudah ada langsung kan ya penilaiannya. Siapa yang dapat nilai 100? Wih, mantap aja. Tepuk tangan dong. Yang 90? Oh, banyak. Tepuk tangan dong. 80? Oke, berarti paling kecil 80 ya? Nggak apa-apa. Bagus, berarti kalian sudah bisa mengerjakan semuanya tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Sebelum kesimpulan dulu ya, kesimpulan menurut kalian, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini apa sih? Oke, Yafi, silakan Yafi. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengetahui cara merancang tari tradisional yang secara terstruktur dan sistematis agar hasilnya nanti maksimal. Oke, bener banget. Terima kasih Yafi. Adakah yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Cukup ya. Nah, tadi Yafi sudah bilang, jadi kita bisa merancang sebuah karya tari yang struktural ya. Lebih, kalau selama ini mungkin tahunya hanya menarikan, ternyata cara membuat karyanya itu seperti apa. Nah, tadi sudah dijelaskan. Baik dari Dona juga sudah bicara pas jawabannya dari tema, jenis karyanya, terus properti, kostum dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, berarti sampai di sini paham? Apa ada yang ditanyakan? Tidak ya. Nah, terima kasih Yafi sudah memberikan kesimpulannya. Sekarang saya ingin kita bareng-bareng untuk merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, merefleksikannya yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian? Apa sih manfaatnya untuk kalian, untuk kehidupan kalian nih? Menambah ilmu, terus? Mengidentifikasi kalian yang ada.
Oke, bisa mengidentifikasi tarian-tarian yang ada. Jadi lebih kaya lagi ya akan tarian-tarian yang ada di Indonesia ini. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah pembelajaran pada hari ini sudah cukup menyenangkan atau belum? Menyenangkan? Apakah ada hal yang perlu dikoreksi lagi? Tidak. Bu, besok ditambahin lagi dong game yang seru gitu. Ada tidak? Boleh, Bu. Oke, berarti catatannya kita harus nambahin game ya, biar makin semangat, gitu ya. Oke, berarti tapi kesimpulannya pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Baik, saya juga berinteraksi dengan kalian sangat menyenangkan karena kalian semuanya aktif ya. Nah, itu dia. Tepuk tangan boleh buat kalian. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup pada pagi hari ini, kalian silahkan ada video pembelajaran ini. Jadi minggu depan kita akan lanjut ke eksplorasi geraknya. Tapi supaya minggu depan itu sudah pada paham lah ya sedikit-sedikit. Jadi kalian silahkan scan barcode video pembelajaran ini, lalu kalian pelajari dulu terlebih dahulu di rumah. Dia ada contoh videonya, terus ada juga materinya. Dibaca dan dilihat, oke? Oke ya, paham semuanya? Baik, untuk sebelum kita sudah semuanya. Saya juga share di link grup, jadi bisa dibuka di link grup, oke ya? Baik, akhirnya sampailah kita di akhir pembelajaran. Mari kita tutup terlebih dahulu pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Silahkan Abi Satya untuk pimpin doanya. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya masih berdoa. Berdoa siswa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.